Before we go and hear the word of God, let us all ready our hearts to sing one last song. Let us all ready our hearts to receive the Holy Spirit, to be able to hear His wisdom, to be able to acknowledge His wisdom. Hallelujah, Lord. For He is awesome and amazing and more than enough for us. Hallelujah, Lord. Jesus Christ. When the mountains fall and the sea turns rough, but my word stands strong, says the Lord. When the world gets tough, filled with broken hearts, but my love won't fail, says the Lord. Oh yes, Lord. Your love is powerful. Knees shall bow. Your love is mighty. The earth will shake. Your grace abounds in us. You're more than enough for me. Oh Jesus, you're able. Jesus, you're able to break every chain. Our lives in your hands. You're in control. Grace overflows in us. You're more than enough for me. Hallelujah. When the mountains fall and the seas turns rough, but my word stands strong, says the Lord. When the world gets tough, filled with broken hearts, but my love won't fail, says the Lord. Your love is powerful. Knees shall bow. Your love is mighty. The earth will shake. Your grace abounds in us. You're more than enough for me. Oh Jesus, you're able. Jesus, you're able to break every chain. Our lives in your hands. You're in control. Grace overflows in us. You're more than enough for me. Power, mercy, never failing, stronger, deeper, never changing, glorious, faithful, never ending. Great is our God. Oh, power, power, mercy, never failing, stronger. Oh, He is deeper. Church, let us all stand together. Glorious, faithful, never ending. Great is our God. Oh, hallelujah, Lord. Your love is powerful. Knees shall bow. Your love is, oh, He is mighty. Your grace abounds in us. You're more than enough for me. Oh Jesus, you're able.
Grace overflows in us. You're more than enough for me. Oh yes, you're more than enough for me. Grace overflows in us. You're more than enough for me. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk ini. Kami percaya bahwa Engkau cukup buat kami, Tuhan. Anugerah-Mu besar atas kami. Engkau mengampuni dan memberikan jalan keselamatan buat kami. Terima kasih, Tuhan. Biarlah kami boleh hidup di dalamnya. Kami boleh mengerti arti panggilan-Mu di dalam kehidupan kami. Dan kami boleh menjalani kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu, bukan dengan kehendak kami sendiri lagi, Tuhan. Tuhan, tolong kami supaya kami bisa bertumbuh terus dan mengerti firman-Mu. Roh Kudus, jamah kehidupan kami, sehingga kami hari demi hari, Tuhan, hati kami terikat, terhubung dengan Engkau, Tuhan. Tolong kami, Tuhan, tolong kami. Dan biarlah kami boleh bisa mengerti dan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, bukan dengan kekuatan kami sendiri, tapi dengan kekuatan dari Roh-Mu sendiri, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Kita berikan tepuk tangan untuk worship team. Thank you. Haleluya. Selamat, silakan duduk, saudaraku. Selamat datang buat Pak Hari juga Pak Henry, ya. Oke, haleluya. Liburan di sini, puji Tuhan. Haleluya. Saudara, selama 2 bulan ini kita khotbah dari kitab Hakim-Hakim, ya. Bulan ini terakhir dan saya cuma punya kesempatan khotbah 1 kali, minggu depan bukan saya, ya. Jadi hari ini saya akan khotbah tentang Simson. Simson ini tokoh yang cukup terkenal, sering kita dengar, ya. Ada 4 pasal dari Hakim-Hakim, paling banyak ini adalah Simson yang ditulis gitu. Nah, tetapi karena saya punya cuman kesempatan 1 kali, maka saya ringkes ini khotbahnya. Mestinya banyak topik Simson itu, tapi ada topik yang Tuhan taruh di dalam hati saya, dan mestinya ini 2 kali khotbah, tapi saya ringkes, ya, jadi 1 kali, ya, oke. Supaya diperhatikan dan berharap bisa menyimak dengan baik. Oke? Dan saya percaya saudara akan diberkati pagi hari ini. Kita tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara, ada seorang yang terkenal dengan the smartest person ever live. Oke? Orang yang paling pandai di dunia. Usia 18 bulan. Berarti belum 2 tahun, dia sudah bisa baca New York Times. Usia 3 tahun, ayahnya mengajari alfabet Yunani. Dan kemudian dia belajar juga bahasa Latin, luar biasa ya. Usia 6 tahun, dia bisa bicara 7 bahasa. Kemudian dia punya matematik cukup hebat, usia 9 tahun dia lulus ujian masuk Harvard University. Usia 9 tahun bisa diterima. Tapi karena usianya masih kecil, Harvard bilang tunggu dulu, usia 11 tahun kamu baru bisa masuk. Ya, jadi 9 tahun sudah diterima di Harvard University. Ia lulus usia 16 tahun, terus kemudian sambil mengajar di sana separuh waktu. IQ-nya antara sekitar 250 sampai 300. Bandingkan dengan IQ Einstein, ya, yang mungkin 200 atau di bawah 200. Namanya William James Sidis. Dia menguasai 40 bahasa, saudaraku. Seorang pria yang brilian dapat mempelajari apa saja di bawah matahari dan menguasainya. Tetapi dia meninggal tahun 1944 pada usia 46 tahun. Saudara tahu apa yang terjadi dan akhir hidupnya? Di akhir hidupnya dia bekerja sebagai juru tulis yang melakukan tugas-tugas kasar di New York. Kerjaan bawahan.
William Sidis menyia-nyiakan hidupnya, menolak tanggung jawabnya, panggilannya, menolak kesempatan besar, bahkan gaji besar, dan akhirnya meninggal dunia tanpa diketahui dan tanpa kabar. Sesuatu yang akhir kehidupan yang tragis dan menyedihkan. The smartest person ever lived. Tetapi akhir hidupnya sangat menyedihkan. Dia tidak memakai apa yang Tuhan berikan dalam hidupnya, kepandaian IQ yang tinggi untuk bermanfaat buat dirinya, juga buat orang lain. Nah, hari ini kita akan belajar tentang seorang yang namanya Simpson. Saya tulis di sini, Simpson adalah the strongest man ever lived. But he is not finishing well. Akhir hidup Simpson menyedihkan. Saudara, Simpson itu orang yang paling kuat. Mungkin di Yunani ada legenda tentang Hercules, ya. Mungkin niru-niru Simpson. Simpson itu kekuatannya luar biasa. Pintu kota itu diangkat sama dia. Pintu kota ya, bukan pintu rumah. Pintu kota itu diangkat. Saudara, ini kota zaman dulu, pintunya besar dan kuat, saudaraku, untuk mencegah musuh itu masuk. Pintu kota diangkat dan dibawa naik ke atas gunung. Saudara bisa bayangkan, pintu kota. Dia melawan orang Filistin 1.000 orang dengan rahang keledai. Dia pukul dan orang 1.000 orang itu kalah dan mati semua. Dia dikatakan mencabik mulut singa seperti mencabik anak anjing, saudaraku. Itu kekuatan Simpson, luar biasa. Walaupun mungkin ada banyak orang berpikir bahwa kekuatan Simpson adalah kekuatan yang disebabkan karena dia rambutnya, tapi sebenarnya kekuatan Simpson adalah anugerah Tuhan dan kekuatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupannya. Nah, saudara, Simpson adalah hakim terakhir di kitab Hakim-Hakim. Ada 4 pasal mencatat kitab Simpson, kisah Simpson, pasal 13 sampai pasal 16. Dan sebagai hakim Israel, akhir kisah Simpson sangat tragik dan menyedihkan. Setelah dia diperdaya oleh Delilah, dia ditangkap oleh orang Filistin, kedua matanya dicungkil, dan dia dipenjarakan di Gaza. Kemudian di penjara itu dia diperbudak, dia disuruh menggiling pekerja-pekerja kasar, dan dijadikan bahan lelucon dan tertawaan, dilecehkan hidupnya. Dan terakhir dibawa ke satu perayaan festival orang Filistin dewa Dagon, dan di sana disuruh melawak, dihina. Tapi di akhir hidupnya Simpson berdoa minta kekuatan Tuhan, dan akhirnya dia berhasil menghancurkan kuil Dagon tersebut. Tuhan mendengarkan doanya dan kekuatan yang terakhir yang dipulihkan Tuhan. Dia meruntuhkan kuil itu dan mati bersama-sama dengan semua orang Filistin yang ada di dalamnya. Alkitab mencatat bahwa orang yang mati, musuh yang mati pada waktu itu lebih banyak dari semua musuh yang pernah dibunuhnya. Nah, melalui kehidupan Simpson ini, kita akan melihat satu kontras antara kesetiaan Allah dengan ketidaksetiaan bangsa Israel. Ketidaksetiaan Simpson kepada Tuhannya dan kesetiaan Tuhan di akhir hidupnya ketika dia berdoa, ketika dia bertobat, dia meminta Tuhan memberikan anugerahnya, memberikan kekuatan untuk kembali, Tuhan mengabulkan doanya. Dan bahkan Simpson, walaupun hidupnya sembrono, hidupnya penuh dengan dosa, tetapi Simpson tercatat di dalam Ibrani pasal 13 sebagai pahlawan iman. Luar biasa ya Tuhan itu baik. Jadi hari ini kalau ada di dalam kehidupan kita sepertinya tidak ada harapan, percayalah Tuhan itu adalah Tuhan yang penuh dengan kasih karunia. Kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Haleluya. Nah, ada hal yang kita pelajari hari ini tentang Simpson. Hakim-Hakim 13 ayat yang kedua. Pada waktu itu ada seorang dari Sora
dari keturunan orang Dan. Dan itu adalah salah satu cucu daripada Abraham, ya, dari Ishak. Namanya Manoah, istrinya mandul tidak beranak, nama istrinya tidak disebutkan. Dan malaikat Tuhan menampakkan diri kepada perempuan itu, aneh juga. Malaikat ini malah ketemu istrinya, bukan ketemu Manoah. Dan berfirman kepadanya, demikian memang engkau mandul tidak beranak, tetapi engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Oleh sebab itu peliharalah dirimu, jangan minum anggur atau minuman yang memabukkan, dan jangan makan sesuatu yang haram. Ayat yang 5. Sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, kepalanya tak akan pernah kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibunya, anak itu akan menjadi seorang nasir Allah, dan dengan dia akan mulai penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin. Nah, pelajaran penting hari ini adalah Simson adalah orang yang menyanyiakan, tidak menghargai panggilan dan anugerah Tuhan dalam hidupnya. Dia menyanyiakan panggilan Tuhan dan anugerah Tuhan, dia tidak menghargai panggilan dan anugerah Tuhan dalam hidupnya. Makanya saya bilang ini dua khotbah, karena ada panggilan dan anugerah yang, tapi saya dijadikan satu. Ya. Di ayat yang kelima tadi tertulis bahwa Tuhan memanggil Simson dari sejak kandungan ibunya, bahkan dari sejak bayi, sebagai nasir Allah. Ya. Apakah nasir Allah itu? Satu kata yang enggak umum. Tapi nasir Allah itu, nasir bicara dalam bahasa Inggris, dikatakan nasirit. Dalam bahasa Ibraninya enggak beda, nasir, mungkin pengucapannya aja beda. Tapi arti dari kata nasir itu adalah yang dikhususkan atau yang dipisahkan. Spesial. Dikhususkan dan dipisahkan, separated by other. Jadi artinya adalah orang-orang yang membawa kehidupannya untuk melayani Tuhan dan secara khusus. Ya, ada yang sementara, ada yang seumur hidup. Ada beberapa kelompok di dalam orang-orang Israel itu, kelompok essence itu yang mengkhususkan diri, menguduskan diri untuk menulis scroll Taurat. Ya, jadi orang-orang ini terpisah dari dunia luar, mereka hidup kudus di hadapan Tuhan, cuman untuk menulis scroll, karena scroll itu, papirus itu enggak tahan lama zaman dulu. Jadi dia ada banyak orang yang ditugaskan, dikhususkan untuk melakukan itu. Nah, salah satunya lagi Yohanes Pembaptis. Dia dipanggil dari bayi, sejak dari bayi, ya. Ibunya Elisabeth sudah dikasih tahu, dia akan dipanggil Tuhan, dipersiapkan untuk mempersiapkan jalan Tuhan. Itu nasir. Nah, tapi saudaraku, di dalam perjanjian baru, walaupun mungkin kata nasir, panggilan sebagai nasir ini tidak umum bagi kita, tetapi bukankah kita adalah orang yang dipilih Tuhan? Kita adalah orang-orang yang dipanggil Tuhan dan dipisahkan Tuhan dari dunia. Kita sebenarnya adalah orang-orang nasir Allah. Bahkan di dalam Yeremia pasal yang kelima ayat 1 berkata bahwa Tuhan sudah memilih kita sejak dari kandungan ibu kita. Mungkin kita, kemarin saya berbicara sama satu ibu, dia bertanya tentang panggilan Tuhan dalam hidupnya. Ya, dia Muslim tapi sekarang jadi Kristen, ya kan? Jadi melalui itu, saya dulu orang Katolik tapi Tuhan panggil, sekarang saya jadi Kristen. Ya, jadi kita melalui berbagai macam cara, berbagai macam jalan, tetapi ada panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita dikhususkan Tuhan untuk dipilih
dari dunia ini dan dipisahkan. Nah, 1 Petrus 2 ayat 9, Alkitab katakan begini, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, orang-orang yang terpilih. Kita adalah orang-orang umat yang terpilih. Imamat rajani, yang rajani. Kita ini para imam. Luar biasa ya ayat ini. Bangsa yang kudus. Nah, kata kudus itu di dalam bahasa Ibraninya artinya kados. Kados itu adalah artinya dipisahkan, terpisah. Kudus itu terpisah dan tidak tercampur. Saudara, kayak misalnya emas. Emas itu ada 24 karat, tidak tercampur dengan, itu kados. Jadi artinya di dalam kehidupan kita Tuhan memisahkan kita dari orang-orang yang lain yang tidak kudus. Itulah kados. Bahkan dikatakan umat kepunyaan Allah sendiri. We belong to God. Supaya kamu, ini misi Tuhan, memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Jadi saudaraku, saya mau menaruh diri saudara, image saudara hari ini. Saudara adalah orang yang dipanggil, dikhususkan oleh Tuhan. Saudara adalah nasir Allah. Dipilih sejak dari lahir, dipilih oleh Tuhan, dan masuk di dalam panggilan Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana supaya kita hidup di dalam panggilan dan hidup di dalam anugerah Tuhan. Kenapa? Karena Simson adalah orang yang tidak menghargai panggilan dan anugerah Tuhan. Sehingga walaupun dia adalah orang yang paling kuat di dunia ini, tapi hidupnya binasa. Hidupnya akhirnya sangat menyedihkan. Dia harus mati. Satu-satunya hakim yang akhir hidupnya menyedihkan dari kitab para hakim, cuman Simson. Cuman Simson. Gak ada yang lain. Nah, tapi hari ini kita akan belajar kenapa Simson itu tidak menghargai panggilan Tuhan dan anugerah Tuhan dalam hidup. Yang pertama, saudara. Saudara, kita perhatikan ada 4 hal, ya, supaya kita nggak hidup seperti Simson. Yang pertama, Simson tidak menghargai. Kenapa? Karena Simson tidak memiliki kerinduan untuk mengenal Allah yang memanggil dia. Dipanggil sama Tuhan, tapi dia tidak memiliki kerinduan untuk mengenal. Saudara, dari cerita sebelumnya tadi kita lihat malaikat Tuhan datang kepada ibu Simson. Dia berkata, oh anakmu engkau mandul tapi engkau akan melahirkan dan anakmu akan aku panggil sebagai nasir Allah. Memang masa kecil Simson tidak dibahas, tidak ditulis di situ. Tapi saya percaya bahwa sebagai seorang ibu yang memiliki pengalaman seperti itu, dan dia tahu bahwa anaknya dipanggil sebagai nasir, tentunya dia akan bawa anak Simson ini sejak dari kecil, dibawa ke sekolah Nabi, dibawa kepada para imam, untuk diajar dan hidup sebagai seorang nasir Allah. Make sense ya? Walaupun gak ditulis. Seperti Hana ketika dia berdoa dikasih Samuel, maka dia bawa Samuel ini sejak dari kecil, setelah pisah susu dikatakan, ya, untuk kepada Imam Eli untuk dididik. Itu make sense, saudaraku. Jadi sebuah kebanggaan juga buat orang tua ketika anaknya dipilih dan dibawa ke sana, dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, Simson saya percaya ibunya melakukan hal yang sama. Dia membawa Simson ini untuk diajar dan dididik supaya dia bisa kenal Tuhan, belajar tentang ya mungkin Alkitab saat ini, ya, Taurat Tuhan. Tapi setelah besar kehidupan Simson ditulis, saya tidak melihat Simson nampak sebagai orang yang dipanggil orang yang rohani. Tidak nampak sebagai orang yang kenal sama Tuhannya. Saya enggak lihat Simson berdoa. Saya enggak lihat Simson memanggil nama Tuhan. Saya enggak lihat Simson menanyakan petunjuk Tuhan.
Saudara, ini Simson adalah orang yang dipanggil sebagai Nasir, dipilih Allah, tetapi di dalam hidupnya dia tidak memiliki kerinduan untuk mengenal Tuhan. Dan ini sangat berbahaya. Kita sebagai orang yang dipanggil dan dipilih oleh Allah, mari kita pakai hidup kita untuk mengenal Tuhan. Untuk mengerti kehendaknya dalam kehidupan kita. Sehingga kita bisa tahu kenapa kita dipilih Tuhan. Nah, perhatikan di sini Pak, Saudara. Kita melihat orang tua Simson, ibu Simson mengalami yang namanya encounter. Ketemu sama malaikat. Tapi saya membaca kitab Hakim-Hakim cerita Simson, saya enggak pernah melihat Simson ketemu malaikat. Saya enggak pernah melihat Simson ini punya waktu berdoa dan mengalami encounter dengan Tuhan. Padahal ini sesuatu yang sangat penting, saudaraku. Ketika kita dipanggil Tuhan, itu baik. Tetapi kita harus masuk lebih dalam untuk mengenal Allah yang memanggil kita. Paulus dipanggil, tetapi di dalam kehidupan Paulus dia tidak berhenti di situ saja. Di dalam Filipi 3, dia berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal dia. What I want is knowing God. Jadi saudaraku, ini penting. Jadi kehidupan kita bukan cuma datang ke gereja, rutinitas gereja, tapi kita pengen mengenal dia, ngalami dia, encounter dengan dia. Dan saya percaya encounter dengan dia itu yang mengubahkan kehidupan kita. Tanpa pengalaman dengan Tuhan, gak ada perubahan dalam kehidupan kita. Ada seorang wanita, hidupnya sangat berantakan, saudara. Dia hamil umur 17 tahun, kawin sudah 2 kali, 2 kalinya gagal. Suami pertama pukulin dia, ya, violence. Yang kedua, diajak kawin, tinggal di Hawaii, datang ke Hawaii, ditinggal, ditipu duitnya. Jadi saudaraku, dia terdampar di Hawaii tanpa memiliki uang. Akhirnya dia kerja saudaraku sebagai waiters. Tapi karena uangnya nggak cukup, dia tinggal di mobil. Saudara bisa bayangkan, homeless. Ya, dia nggak punya uang cukup untuk bisa menyewa tempat tinggal. Dia tinggal di mobil. Tapi bukan cuma itu saja, saudaraku. Hidupnya berantakan. Dia terikat dengan narkoba dan hal yang buruk lainnya, mabuk-mabukan. Satu waktu malam Natal tahun 90, Danny Johnson, dia mabuk narkoba, saudaraku, dengan teman-temannya. Dan selama 2 bulan, dia lakukan itu, saudaraku. Setiap malam dia minum, dia makan narkoba. Dan dalam 2 bulan itu, dia sudah tidur dengan 8 pria yang bisa memberikan dia uang untuk beli narkoba. Nah malam itu pesta Natal, saudaraku, malam Natal dia mabuk, dia ada di pantai. Dia berpikir untuk mengakhiri hidupnya. Kemudian dia bangun dari tempatnya dan akhirnya dia berjalan ke laut. Dia pikir dia akan tenggelamkan dirinya di laut dan sudah habis hidupnya, gak punya harapan sama sekali. Tetapi sampai tengah laut, saudaraku, air sudah meninggi sampai lehernya. Tiba-tiba dia mendengar satu suara yang berkata begini, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dia noleh ke kanan, dia noleh ke kiri, dia enggak dengar siapa-siapa, saudaraku. Tiba-tiba hatinya menangis, dia teringat satu perkataan ini di dalam Alkitab. Kemudian dia berbalik dan dia berjalan menuju ke pantai kembali. Dalam waktu 1 minggu, kecanduan narkobanya hilang. 1 bulan hidupnya mengalami perubahan drastis. Dia mulai
memiliki pemikiran-pemikiran yang baru, pemikiran-pemikiran yang ide-ide untuk bisnis. Dan hari ini totally hidupnya berubah. Danny Johnson, dari seorang yang homeless menjadi seorang milioner. Saudara, kita harus mencari dan kenal Tuhan dan mengalami encounter dengan Tuhan. Dan hidup kita pasti akan berubah. Amin. Kita perlu kenal Dia. Itu yang pertama. Yang kedua, selain Simpson tidak memiliki kerinduan untuk mengenal Tuhan. Kedua, Simpson tidak menghidupi panggilannya. Tadi saya ceritakan bahwa Simpson dipanggil sebagai nasir Allah. Ya, di dalam Bilangan 6 ayat 4 sampai 6 itu ada 3 pantangan. Yang pertama, enggak boleh dicukur rambutnya. Ini untuk nasir. Ya, saudara jangan panjangkan rambut saudara. ini peraturan perjanjian lama ya. Kalau mau potong silakan. Enggak boleh potong rambut, ya. Terus enggak boleh minum anggur, enggak boleh mabuk, enggak boleh minum mabuk aja enggak. Minum anggur aja enggak boleh apalagi mabuk ya. Terus enggak boleh menyentuh bangkai, mayat atau bangkai apapun. Itu 3 pantangan. Nah, perhatikan di sini itu sudah diajarkan kepada Simpson, mamanya juga sudah ngerti. Tetapi walaupun Simpson belajar dan mengerti, tapi semuanya dilanggar. Ketika dia di Timna, dia bunuh singa, terus kemudian dia pulang ke kotanya, ke Sorah, dia sentuh mayat singa itu. Ada madu, diambil, dimakan, dikasihkan mamanya. Dia sentuh bangkai, terus kemudian dia pergi ke kebun anggur juga di Timna. Dia minum, bahkan di pesta perkawinannya dia minum, dia mabuk-mabukan. Terus kemudian juga rambutnya dicukur, nanti kita ada cerita tentang Simpson dan Delilah. Jadi semua peraturan itu dilanggar oleh Simpson. Walaupun dia tahu. Artinya Simpson enggak menghidupi panggilannya. Dia enggak menghidupi dan menghormati Tuhan yang memberikan peraturan itu. Saudara, kalau saudara sebagai seorang anak, tentunya di dalam rumah saudara tinggal dengan orang tua saudara, orang tua memberikan peraturan, betul? Ada banyak peraturan yang kita berbeda-beda, tapi ada orang tua yang mungkin cukup ketat, dia bilang kamu jam 10 malam sudah harus sampai pulang rumah. Nah, itu peraturan. Ketika dilanggar oleh anak itu, berarti dia tidak menghormati peraturan dan bahkan orang tuanya, betul? Nah, itulah Simpson. Ketika diberi peraturan seperti itu, dia melanggar semuanya, artinya dia sebagai nasir Allah, dia tidak menghormati Allah sendiri. Gak respect sama Tuhan yang memberikan itu semuanya. Nah, ketika kita nggak menghidupi panggilan itu, ketika kita nggak melakukan apa yang Tuhan perintahkan, kita nggak respect sama Tuhan. Kita nggak menghormati Tuhan sebagai seseorang, sebagai Tuhan yang memberikan peraturan dalam kehidupan kita. Walaupun kita harus sadar bahwa semua peraturan yang Tuhan berikan sebenarnya untuk kebaikan kita. Saudara cari di dalam Alkitab semua peraturan yang saudara harus lakukan, yang merugikan dan saudara tidak berguna buat saudara. Enggak ada. Semua yang Tuhan minta dalam kehidupan saudara itu untuk kebaikan kita. Hormatilah orang tuamu, kau dipandang, ya kan? Sembahlah Tuhan, hormatilah Dia, ya toh, hormatilah hari Sabat. Artinya ibadah hari pada waktu Minggu sebagai kita menghormati, jangan mencuri, jangan membunuh. Ada banyak hal itu sebenarnya untuk kita. Alkitab katakan begini, Efesus 4 ayat yang pertama. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan supaya hidupmu
sebagai orang yang telah dipanggil. Jadi enggak cuma Paulus, kita juga sebagai orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Apa arti kata berpadanan? Artinya sebanding, sesuai dengan panggilan Tuhan. Sesuai sebanding dengan apa yang Tuhan panggil dalam kehidupan kita. Ya. Jadi saudaraku, ini ada ayat tambahan. Kemarin saya tiba-tiba lihat ini saudaraku. Ini cukup mengerikan saudaraku. Roma 11 ayat 20 saudara bisa baca, tidak ada di PowerPoint. Roma 11 ayat 20. Baiklah mereka, atau saya akan bacakan, mereka ini Israel, dipatahkan karena ketidakpercayaan mereka. Jadi orang Israel dipatahkan karena mereka nggak percaya kepada Yesus. Dan kamu, orang kita, ya atau orang yang non-Israel, dipilih Tuhan, kamu tegak tercacak karena iman. Janganlah kamu sombong, tetapi takutlah. Wah. Jangan jadi sombong, tetapi takutlah kita. Jadi jangan sebagai orang yang terima panggilan, terima anugerah Tuhan, jangan jadi sombong, tetapi hiduplah dalam takut dan hiduplah dalam panggilan itu. Sebab, ayat yang berikutnya 21, kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli orang Israel, Ia juga tidak akan menyayangkan kamu. Wow. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya. Nah, ini ada dua. Kita seringkali wah Tuhan itu murah hati, Tuhan itu baik. Tapi perhatikan di sini, ada kekerasan Allah. Yaitu kekerasan atas orang yang telah jatuh. Hidup dalam dosa, murtad. Tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya, jika tidak kamu pun akan dipotong juga, be cut off. Saudara perhatikan ini. Kehidupan dalam anugerah, panggilan Tuhan, kita harus hidup di dalamnya. Kita harus berpadan dengan panggilan itu. Apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Perhatikan dari ayat ini intinya cuma satu. Ya, kalau Tuhan tidak menyayangkan yang asli, kita yang dicangkokkan ini bisa dipotong. Bisa dipatahkan. Makanya hidup hargai anugerah panggilan Tuhan. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, Simson keras kepala dan tidak mau mendengarkan nasihat orang tuanya. Di Hakim-Hakim 14 ayat yang pertama, saya cerita aja ya. Tiba-tiba Simson ini ke Timna. Timna itu kota Filistin. Dan ketika melihat satu orang gadis Filistin, dia tertarik, dia suka. Saya percaya gadis ini cantik. Ya. Terus dia bilang sama papa mamanya, "Mama, aku seneng sama gadis itu, aku suka, ya. Tolong ambil dia jadi istriku di Pinang." Kemudian ayahnya menasihatin dia berkata, "Simson, kamu itu nasir Allah. Kamu itu orang Israel. Orang Israel itu enggak boleh menikah dan berpasangan dengan orang-orang Filistin, orang-orang kafir, orang-orang yang tidak percaya Allah. Kamu jangan begitu, masa enggak ada perempuan lain di antara bangsa kita, orang-orang Israel. Masa kamu mesti menikah cari orang yang tidak bersunat itu?" Ya toh? Tapi Simson jawabnya begitu, "Ambillah dia bagiku sebab dia kusukai." Simson adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya, dia mengikuti pemikiran dia merasa kuat dan dia pikir bahwa dia lebih hebat daripada yang lain. Apa yang dia mau harus diikuti. Ini Simson. Dia bertemu dengan gadis Filistin, walaupun bukan dilarang Tuhan, ya kan? Siapa yang peduli dengan Tuhan? Mungkin dalam arti kata dia ngomong begitu. Aku ingin wanita ini dan aku menginginkannya karena dia terlihat baik, cantik bagiku. Saudara, anak-anak muda perhatikan yang belum menikah. Jangan cari pasangan di tempat yang salah. Perawakan muka itu bisa
menipu. Kecantikan itu bisa menipu saudara. Tapi terus saudara bilang, Pak, apakah orang Kristen jaminan bahwa hidup saya pasti bahagia? Belum tentu juga. Nah terus gimana? Masa, oke, orang Kristen tidak selama-lamanya, tidak semua orang Kristen itu cinta Tuhan. Cari orang Kristen yang cinta Tuhan. Kok sulit? Masa sulit? Nah, yang sudah salah pilih, jangan pilih yang lain, ya, oke? Jangan pilih yang lain. Ini sulit, ini mungkin ada. Ya, perhatikan. Gak semua orang Kristen, gak semua orang yang ke gereja itu cinta Tuhan. Tapi yang di sini semua cinta Tuhan. Loh, iya loh. Saya cerita sedikit tentang Adrian. Adrian itu kan anak pendeta. Waktu dia deketin sama Natalie, mamanya bertanya sama Natalie, saya tahu dia anak pendeta, tapi cinta Tuhan enggak? Nah kan, belum tentu loh Nat. Gitu ya. Ya nasihat mama kan begitu ya. Enggak. Iya kan? Jadi saudaraku, perhatikan ini. Pernikahan cuma sekali. Saudara harus ketemu orang-orang yang mencintai Tuhan. Dan kalau saudara hidup maksudnya menemukan orang yang tepat itu, maka saudara hidup akan sama-sama mencintai Tuhan. Nah, perhatikan ayat yang keempat. Ini ayat yang cukup menjebak orang untuk berpikir yang salah. Yang keempat, perhatikan. Tetapi ayahnya dan ibunya tidak tahu bahwa hal itu daripada Tuhan asalnya. Wah. Jadi saudaraku, ada orang berpikir, Tuhan ini yang menyuruh si Simson ini menikah dengan orang Filistin, melanggar perintah Tuhan. Jadi sebenarnya Simson ini enggak salah, gitu. Itu pemikiran orang. Dia berkata bahwa ayah ibunya tidak tahu bahwa hal itu daripada Tuhan, sebab Simson harus cari gara-gara dengan orang Filistin. Karena masa itu orang menguasai Filistin. Tapi sebenarnya begini, sebenarnya bahwa Simson itu, sebenarnya bahwa keinginan Simson untuk menikah, itu bersumber dari hawa nafsu Simson. Tetapi Tuhan memakai kesalahan Simson ini untuk menikahi, untuk masuk di dalam rencana Tuhan di mana Simson akan bertemu dengan musuhnya dan mengalahkan. Nangkep ya? Oke? Jadi bukan Tuhan yang memiliki ide seperti itu, tapi pada dasarnya bahwa Simson ini memiliki hawa nafsu dan ketika dia melihat perempuan ini, dia nggak peduli tentang perintah Tuhan yang diinginkan untuk menikahinya. Dan Tuhan memakai kelemahan Simson ini untuk masuk di dalam rencana Tuhan. Make sense ya? Jadi artinya Tuhan itu berkuasa. Bisa memakai apapun untuk rencananya terjadi dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan untuk kerajaan Allah. Tapi intinya saudaraku, Simson adalah orang yang berani menentang perintah Tuhan. Allah Tuhan enggak pernah menyuruh Simson untuk menikah. Simson, dia panggil begitu, hei Simson, ya toh? Tuhan panggil Simson, kamu pergi ke Timnah. Nanti di situ kamu ketemu sama satu gadis Filistin. Kamu menikah dengan dia. Dan dengan menikah dengan dia kamu akan bertengkar, berkelahi dengan orang-orang Filistin. Kamu akan cari gara-gara dengan Tuhan gak pernah ngomong gitu loh. Semuanya bersumber pada bahwa Simson, hawa nafsu Simson. Simson tidak mau keras kepala, dia menentang Tuhan dan tidak mau mendengarkan nasihat orang tua. Saudaraku, perhatikan di sini. Kadang-kadang kita bisa benar mengambil keputusan.
Tapi kadang-kadang kita bisa salah. Betul ya? Sehebat apapun kita, serohani apapun kita bisa mengambil keputusan yang benar, tapi kita juga bisa salah. Kita bisa juga jatuh. Oleh karena itu, kita perlu dinasehati, perlu punya roh yang mau dinasehati. Sehingga ketika kita salah jalan, kita bisa dinasehatin dan diluruskan kembali. Saudara, tidak ada orang yang hebat di dunia ini. Semua orang perlu nasihat. Semua orang bisa salah. Termasuk saya. Karena itu kita mesti punya kerendahan hati. Supaya kita bisa mendengar nasihat orang-orang lain yang baik. Ya, yang baik, yang untuk sesuatu yang baik. 1 Tesalonika 5 ayat 11 berkata begini. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Nasihatilah seorang akan yang lain. Sekalipun kita anak muda, sekalipun kita orang tua, kita perlu nasihat. Sekalipun kita sudah sukses, kita perlu nasihat. Tapi yang penting ini, 1 Timotius 1 ayat 5. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci. Jadi nasihat itu harus dari ketulusan, bukan untuk sesuatu tujuan di balik itu. Ya, oke. Itu yang ketiga. Yang keempat, yang terakhir, saudaraku. Saya punya waktu 10 menit. Oke. Cukup. Simson adalah orang yang tidak menghargai panggilan Allah dan karunia Allah. Karunia Allah kenapa? Karena sebenarnya kelahiran Simson itu adalah karunia Tuhan. Mamanya mandul, gak bisa punya anak. Tapi Tuhan berikan Simson untuk dia. Juga sebenarnya kekuatan fisik itu yang Simson punya bukan dari latihan fisik, bukan dari nge-gym, saudaraku ya. Simson bisa kuat itu bukan karena dia ke gym setiap hari, saudaraku. Tapi karena Tuhan. Tuhan yang memberikan kekuatan untuk Simson. Jadi itu anugerah Tuhan. Nah, yang keempat, saudaraku, Simson adalah orang yang tidak menghargai anugerah Tuhan. Karena Simson adalah orang yang memuaskan hawa nafsu dan hidup di dalam dosa. Dia selalu mendekati dosa dan terbujuk di dalamnya. Seharusnya kita ini mendekati Allah dan menjauhi dosa. Tapi Simson mendekati dosa. Dia tergerak, terobsesi oleh hawa nafsunya. Saudara, cerita Simson dan Delilah itu adalah cerita dua orang yang terobsesi, yang menakutkan, yang jelek. Simson terobsesi oleh kenikmatan seksual, kecantikan Delilah, tapi Delilah juga terobsesi oleh apa? Oleh uang. Ketika orang-orang Israel, pembesar Israel tahu bahwa Simson ini mendekati Delilah, maka diperintahkanlah Delilah untuk membujuk Simson dan dikasih uang, saudaraku. Hakim-Hakim 16 ayat yang keempat. Sesudah itu Simson, ada kata jatuh cinta. Jatuh cinta, fall in love kepada seorang perempuan dari lembah Sorek yang namanya Delilah. Saudara, Delilah ini gambaran dosa. Dan gambaran kemaksiatan, gambaran daripada lumpur dosa. Dan Alkitab katakan bahwa Simson jatuh cinta. Ada banyak orang yang bukan cuma jatuh dalam dosa, tapi jatuh cinta kepada dosa. Jatuh cinta kepada dosa. Alkitab katakan 1 Yohanes 2 ayat 15, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya, karena jikalau orang mengasihi dunia atau dosa, maka kasih akan Bapa tidak ada pada orang itu. Jadi kalau kita ini jatuh cinta terhadap dosa, jatuh cinta mengasihi dunia, maka enggak akan ada kasih Allah.
Allah tergeser dalam kehidupan kita. Dan hidup kita seperti Simson akan dipenuhi dalam dosa dan hidup dalam kedosa. Dia cinta kepada orang-orang yang jatuh kepada perempuan-perempuan yang salah, ya. Dan akhirnya saudaraku, perhatikan di sini. Itu menjadi satu titik lemah Simson. Dan dia terbujuk, terjebak di dalamnya. Saudara, saya percaya setiap orang kalau tidak mau ditipu orang berkali-kali, betul? Saudara mau ditipu orang berkali-kali? Sekali aja sudah cukup, Pak. Ya, benar ya? Mau ditipu orang berkali-kali? Enggak mau ya, bisnis enggak mau ditipu. Udahlah, gua cukup sekali, dah aku enggak mau ditipu lagi. Lebih baik enggak bisnis sama kamu, betul ya? Berapa kali Simson ditipu? 3 kali, kemudian dia ngomong jadi 4 kali. 4 kali dia ditipu. Orang yang sama dirayu. Waduh, saudaraku, sampai Simson dikatakan dia gula hatinya. Dia nggak bisa tidur. Ya, karena merasa, Delila mengatakan, kamu mana buktinya kamu mencintai aku? Kamu bohongin aku, saudaraku. Saudara, perhatikan anak muda. Bukti cinta bukanlah sesuatu yang engkau berikan dan merugikan hidupmu. Oke? Bukti cinta adalah kesetiaanmu kepada Tuhan dan kepada pasanganmu. Itu bukti cinta. Jadi, kalau ada seorang laki-laki datang meminta sesuatu yang berharga dalam hidupmu sebagai bukti cinta, itu jangan. Ya, itu tidak baik. Saudaraku, dan inilah Delila, kamu cinta sama aku. Habis sekarang kamu bohongin aku. Dan akhirnya saudaraku, Simson ngomong kelemahannya, kalau aku dipotong, ya, maka kekuatanku akan hilang. Saudara, dan akhirnya Delila menguasai Simson. Simson yang perkasa itu jatuh di tangan seorang wanita. Wanita itu perkasa loh. Simson saja ditaklukkan. Ya, oke. Oke, saya akan akhiri akhirnya saudaraku. Nah, perhatikan di sini di dalam Hakim-Hakim 16 ayat 28 dikatakan begini. Tadi sudah saya ceritakan bagaimana kehidupan akhir Simson. Dan ketika dia ada di kuil Dagon itu, dia berkata begini. 16 ayat 28 ya. Berserulah Simson kepada Tuhan katanya, ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat sekali ini saja ya Allah, supaya dengan satu pembalasan juga kubalaskan kedua mataku itu kepada orang Filistin. Saudara, dalam 4 pasal, ini pertama kalinya saya lihat Simson itu berdoa. Pertama kalinya saya lihat Simson itu berdoa. Ya Allah, ingatlah kepadaku. Ya, kemudian Simson merangkul kedua tiang yang paling tengah, penyangga rumah itu lalu bertopak kepada tiang yang satu dengan tangan kanannya dan kepada tiang yang lain dengan tangan kirinya. Berkatalah Simson, biarlah kiranya aku mati bersama-sama orang Filistin ini. Lalu ia membungkuk sekuatnya, maka rubuhlah rumah itu, menimpa raja-raja kota itu. Dan jadi ada banyak raja-raja orang Filistin ada di situ. Seluruh orang banyak yang ada di dalamnya, yang mati dibunuhnya pada waktu matinya lebih banyak daripada yang dibunuhnya waktu hidupnya. Saya panggil para pemain musik. Saudara, inilah Simson. Ya, anugerah Tuhan besar dalam hidupnya. Walaupun dia nggak pernah berdoa, tapi ketika dia berdoa sekali itu di akhir hidupnya, Tuhan menjawab dia. Ya. Ada 4 poin supaya ini yang bisa kita ingat, kita bawa pulang, sudah bisa foto, apa yang perlu kita lakukan untuk menghargai panggilan dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Yang pertama, kita harus mendekat dan mengenal Allah yang memanggil kita. Yang kedua, kita harus berpadanan dengan panggilan Tuhan. Yang ketiga, kita memiliki penundukan diri dan mau dinasehati.
Dan yang keempat, menjauhi dosa dan mengasihi Allah. Mari kita angkat satu pujian. Anugerahnya besar dalam kehidupan kita. Anugerahnya kepadaku Tak pernah berubah, perbuatanmu terlukiskan di dalam hatiku. Tercengangku dibuatmu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput darimu. Kau indah, kau mulia, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Engkau yang terawal dan yang terakhir Tuhan. Pencipta segalanya. Terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapanmu. Engkau pun mengasihiku, menulis hidupku. Tak henti segenap nafasku, Mari kita bangkit berdiri. menyembahmu Katakan selalu. segala puji. Sembah, Tiada tiada seperti sepertimu. Ku ingin hidupku menanganmu. segala puji. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Terima kasih Tuhan. Engkau yang memilih kami. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapanmu. Engkau pun mengasihiku, menulis hidupku. Tak henti segenap nafasku, menyembahmu selalu. Puji, ku sembah, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menangkanmu. Segala puji, segala hormat, Segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap
Dia yang mati buat kita. Dia yang turun dari surga memberikan nyawanya untuk kita. Dia memberikan panggilan dan anugerahnya besar untuk kita. Marilah kita hidup di dalam panggilan Tuhan. Di dalam anugerah Allah yang telah memanggil kita bahkan sejak dari kandungan ibu kita. Dia Allah yang mengasihi. Dia mengundang kita untuk hidup di dalam panggilan. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. terimalah Tuhan Terimalah persembahan hidup kami. hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Sebagai persembahan yang hidup. Sebagai persembahan yang hidup. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Oh, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami gak layak, tetapi tetap Engkau memilih kami. Bapa, biarlah kami boleh hidup sebagai nasir Tuhan. Orang yang dikhususkan, dipisahkan, dipanggil. Biarlah hidup kami boleh berpadanan dengan panggilan. Tuhan tuntun kami Tuhan. Tuhan tuntun kami. Supaya kami makin lama makin mendekati Engkau. Menjauhi dosa dalam hidup. Semakin kami sadar bahwa anugerah-Mu itu radikal. Anugerah-Mu besar untuk kami. Anugerah-Mu mampu menyelamatkan kami. Dan membawa hidup kami pada kemuliaan-Mu Tuhan. Hari ini Tuhan, kami percaya anugerah-Mu buat semua kami yang ada di sini. Siapapun kami yang ada di tempat ini, ketika kami perlu anugerah-Mu, tangan-Mu terulur untuk kami. Kasih karunia-Mu tercurah untuk kami. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berdoa supaya setiap daripada kami hidup di dalam panggilan dan anugerah Allah di dalam kehidupan kami. Kami gak sembrono lagi. Kami gak hidup main-main lagi Tuhan. Tapi kami hidup mau serius di dalam Kau. Kami percaya Tuhan. Waktunya kami gak tahu kapan Kau datang atau kapan Kau memanggil kami. Tapi melalui apa yang Tuhan berikan, kami mau serius dengan Kau Tuhan. Pakai hidup kami di dalam panggilan kami, di dalam anugerah-Mu Tuhan. Siapapun dari kami Tuhan, biarlah kami mengalami apa yang juga
Danny Johnson alami Tuhan. Tuhan panggil kita, Tuhan mengingatkan kita, Tuhan menyelamatkan, Tuhan kita mengalami encounter dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa, terima kasih buat firman-Mu, dan biarlah firman-Mu boleh menjamah kehidupan kami. Kasih. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari angkat tanganmu dan arahkan hatimu kepada Allah Bapa di surga. Biarlah kau boleh pulang di dalam berkat dari Allah Bapa, di dalam nama anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Kuat kuasa kekuatan Roh Kudus boleh menyertai kehidupan kita mulai dari hari ini sampai besok, sampai Maranatha, sampai Tuhan menjemput kita di awan-awan. Yang percaya sudah diberkati, sama-sama katakan amin, amin. Tuhan memberkati. See you next week. God bless you. Thank you worship team. Hallelujah.